Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel yang hobi motor, tapi nama channelnya bukan hobi motor. Jadi di sini gue mau ngasih tahu ke kalian sebuah pelajaran ya. Jadi kalau kalian bikin noken as atau apapun, jangan terlalu tinggi, apalagi buat spek labnya standar. Ini sih kesalahan gue sih sebenarnya. Jadi gue kan bikin noken as dengan lift tinggi buat spek head yang udah rubahan, klep 2824. Noken asal liftnya tinggi 8 lebih lah, 9 kalau nggak salah ya. Nah terus karena yang klep 2428 yang mau gue pakein ke motor yang spek baru yang 63 free nantinya, akhirnya gue pasang lah head standar portingan. Nah terus guanya lupa nih, karena noken as gue ternyata yang semi, yang buat yang bobotannya buat head standar, klep standar, ternyata ada di bengkel. Nah yang noken as dengan buat spek liftnya tinggi gue pasangin lah ke head standar dengan busing botolan klep masih standar. Kalau yang 63 yang 2824 kan botolan klepnya udah dirubah, udah dipendem juga. Jadi mau lift tinggi juga, ruang geraknya si klep itu lebih tinggi di atas ya, pokoknya tinggi lah gitu. Gue lupa berapanya. Nah ini noken as dengan dengan spek yang tinggi ini, lift tinggi, gue pakein lah ke head standar nih di belakang gue nih headnya. Nah gue nggak ngeh, gue juga lupa ya. Nah maklum lah, namanya juga ngerjain sendiri, jadi kadang keskip gitu. Gue pasang awal-awal aman, cuman nggak lama jalan motor gue ngebul parah aja. Kayak wah, gue bilang seal klepnya nih kayaknya, gue mikir kan apa yang salah gitu. Pas gue mikir, wah iya anjir, ini noken as gua dengan lift yang tinggi ternyata gue pasangin di head standar. Alhasil karena pelatuknya nekennya karena lift noken asnya tinggi, pelatuknya nekennya sampai bawah banget tuh. Akhirnya si kuku klep itu nabrak si seal klepnya sampai pecah, dan itu in dan X, saking tingginya lift tapi di head standar jadinya gitu kan. Nah ini gue liatin ke lu nih hasil dari lift tinggi nggak pakai perhitungan, nah terus dipasang ke head standar. Ini hasilnya nih kayak gini. Nah kelihatan. Nah itu akibat dari seal klep yang ketubruk sama kuku klep ya. Karena standar tuh liftnya pendek ya, dan gonya yang teledor kesekip. Lift tinggi gue pasangin di head standar, ini akibatnya. Nah jadi ini buat pelajaran juga buat kalian yang mau pesen noken as atau apa, dilihat dulu ya. Kalau liftnya tinggi harus ada hitung-hitungan ulangnya. Jadi jangan sampai kalian pakai lift tinggi di head standar yang akibatnya jadi kayak gini. Nah lift ketinggian itu biasanya udah rubah. Nah head gue yang udah rubahan itu headnya udah pakai botolan klepnya Grand, udah lebih pendek. Jadi dia punya space lebih lebar dibandingkan yang Supra standar ini nih. Aduh ya, akibatnya ini gua nggak bisa gitu. In X kena semua, pecah semua, ketabrak. Hasil dari hasil dari ini ya, hasil dari noken as lift tinggi dipasang di head standar. Oke, ini jadi hari kedua ya. Seperti yang kemarin gue bilang, head motor gue jebol seal klepnya. Nah ini gue udah ada, ini noken as standar ting-ting ya. Jadi gue akan pakai head standar, klep standar, noken as standar, sama portingan aja, gitu doang sih. Ya semoga setelah penggantian ini nih gue bisa, harus gue tandain, gue takut lupa lagi yang noken as standar mana, yang bikinan mana. Kadang kalau keskip gitu ya, soalnya kan ngerjain sendiri jadi suka teledor. Nah jadi kalian harus hati-hati nih kalau ngerjain sendiri. Jangan sampai noken as lift tinggi kalian pasang di head standar, ntar seal klepnya jebol kayak kemarin. Oke, nah ini jadi mau gue pasang dulu ya di motor Supra tuh, lagi gue bongkar ya. Nanti gue cek ulang semuanya supaya nggak kejadian kayak kemarin, kesalahan pasang. Oke, ini jadi udah kebongkar ya. Aduh,
belum gua bersihin sehernya. Kemarin bekas ngebul apa seal klep jebol jadi apa hitam banget ya. Jadi nanti gua bersihin lagi nih semuanya. Oke, gue sambil bersih-bersih head juga nih. Sambil gue porting lagi kayaknya si headnya biar apa lebih mantep ya. Cuman gue nokan AC standar ya, lupa gue. Oke lah, gue kerjain dulu motor gue, ntar kalau udah hidup gue lanjut lagi videonya. Oke, jadi gue tuh apa namanya, sebelum gue pasang pada akhirnya gue milih untuk gue porting lagi ya. Ini gue porting ulang tuh. Nah, ini klep standar ya tuh. Nah, ini gue portingnya lumayan gede tuh. Oh ya, kelihatan ya. Nah, X-nya juga gue porting, cuman gak gede-gede banget, nggak gue poles ya, jadi tidak bening tuh ya. Gue harus beli mata tuner lagi nih, mata tuner gue rusak yang kecil-kecil, jadi nggak bisa detail-detail. Tapi ya ini better lah, udah lumayan mantep. Ini gue pakai 90% atau 95% dari ukuran klep lah ya, belum 100% di dalamnya tuh. Nah, oke. Jadi ini kita pasang, gua mau skir klep dulu. Habis gua skir klep, terus gua pasang seal klep dan lain-lainnya, ntar baru gua pasang ke motor. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi ini udah selesai ya. Gue pindahin dari dalam situ, gue pindahin ke depan nih. Gue belum tes nyala nih, udah kelar semuanya ya. Yang gue lakukan adalah porting ulang, gue lebih besarin lagi klep standar, noken AC standar. Karbunya masih pakai PE. Aduh, capek. Oke, gue napas dulu sebentar, bisa kita coba nyala. Aduh, kita tes ya. Letupannya jadi berbeda. Tokcer ya, starter nyala. Karena ini noken AC standar, jadi suaranya udah nggak yang putus-putusnya, kurang enak gitu. Ya jadi kedengeran kayak motor standar. Nah, lihat kedengeran ya. Suaranya jadi suara standar. Dari suara klepnya juga jadi halus mesinnya, nggak ada suara apa, nggak ada suara noken AC yang lift tinggi itu kan bunyi kan. Kalau standar gerusan tuh kekurangannya di headnya tuh berisik. Ini karena noken AC standar jadi halus mesinnya. Kita geber dikit-dikit ya. Jadi halus. Ntar kita tes jalan ya. Kita panasin dulu sebentar. Ngebulnya, jadi kemarin gue cobain malam minggu ya, kalau nggak salah gue keluar. Habis ganti head standar dengan noken AC yang salah pasang itu dengan lift tinggi. Mana ya noken AC? Nah nih, ini tuh noken AC standar gerusan ya, liftnya tuh tinggi banget. Jadi ini tuh 9 kalau nggak salah ya, 9 lebih lah. Dipasang di apa, dipasang di inian, di mana, di head standar. Ngopi dulu deh. Dipasang head standar, akhirnya pelatuknya itu karena terlalu tinggi liftnya nabrak si seal klep, yang mengakibatkan kemarin tiba-tiba ngebul. Untungnya sih nggak terjadi hal-hal yang lebih parah ya, cuma nabrak seal klep aja. Jadi aman lah, tinggal ganti seal klep aja. Yang klep 2428 itu nanti akan gue siapin di motor yang spek 200 cc nya. Jadi yang untuk harian ini nantinya akan gue standarin sih.
Gue nggak tahu yang 55 ini akan gue standarin atau enggak, tapi yang pasti ini akan gue standarin. Jadi gue akan fokus di mesin 200 aja risetnya. Di 55 ini sih risetnya gue rasa cukup kali ya, karena gue akan buang budget banyak di spek 200. Jadi di spek 55 ini akan gue stop dulu sementara, karena ini akan gue standarin lagi. Ini headnya udah standar, cuman standar porting. Terus kopling nantinya akan gue standarin, karbu gue standarin, akan gue pakein filter lah semuanya. Jadi spare part racingnya nantinya akan gue pindahin ke spek yang 200 gitu. Geber dikit ya, ada ponakan gue tidur soalnya, jadi nggak enak gue mau geber-geber. Nanti kita nyetingnya di under aja deh ya, berisik soalnya di sini nggak enak. Oke, kita lanjut lagi pas nyeting. Oke, jadi kita cobain motornya. Sumpah biasa pakai nokenas gerusan. Nokenas gerusan itu nokenas pengaruhnya gede banget guys. Jadi kalaupun lo klep standar, kalau nokenas gerusan tuh berasa teriakan. Ini gue pakai nokenas standar, klep standar lagi, cuma modal porting doang aja ya guys. Rasanya sangat-sangat tidak enak. Ujungnya nggak narik ujungnya. Kurang. Kita tes ya. Naiknya lama banget. BTW ini perubahannya cuma di head aja ya, secara tetap 55. Cuma klep standar, portingnya gua gedein lagi, termasuk porting yang ekstrim di ukuran klep standar ya. Terus apa ya, nokenas standar, semuanya standar kecuali portingan. Udah itu aja sebetulnya. Kita tes apakah perubahannya signifikan. Jatuh aja. Malah sebelumnya gigi 3 itu 110, sekarang gigi 3 cepet aja susah banget anjing. Betul, gue udah ganti gear ya, gear belakang gue udah gua beratin lagi di 35 yang awal 38. Kita tes lagi ya. Tadi dapet sih space 10 di 3 ya, cuman naiknya lebih lama, teriaknya lebih lama. Ini gue lupa, ini magnetnya udah gue standarin ya, jadi magnet bobotannya nanti gue pasang di spek 200. Ini gigi 3 110, cuman delaynya lama banget.